Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niken Rizky Fitri, NIM 2152312999 dari kelas 2 HPBS, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia disebut sebagai Giyanti, namun secara tertulis sebagai Giyanti. Tempat tersebut dikenal dengan Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Pada masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredakan api konflik yang telah terjadi pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah satu seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu pun mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perginya Mangkubumi memicu adanya Perang Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap. Untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting sepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC, Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan Palihan Nagari. Hal inilah yang menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ingalogo Saidin Panotogomo Khalifatullah sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755. Pada tanggal 15 Februari 1755, adanya pertemuan untuk meneruskan pembagian atribut-atribut keraton, antara lain keris yang menjadi pusaka raja dan diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Lalu ada tarian. Yogyakarta identik dengan kegagahan, sedangkan Solo memiliki tarian yang halus. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiringnya waktu. Tidak disebutkan wilayah mana saja yang terdapat di pembicaraan yang berkepanjangan itu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan sederet peristiwa. Pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulunya membantu Mangkubumi masih melakukan pemberontakan. Sama halnya dengan Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan terah Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah.
Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun bertahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lalono Jayamiseso Senopati ing Alga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa di kemudian hari sebelum berhenti. Pada tahun 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan berbagai model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sedangkan wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian cerita yang saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.